Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Hukum Acara dan Peradilan Perdata kelas PT 19. Kami akan melakukan simulasi peradilan perkara perdata. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Madiri Paldi dengan NIM D10123 016 sebagai hakim ketua. Saya Deborah Priscilia C. Saranitolunde dengan NIM D10123 berperan sebagai hakim anggota 1. Saya Dandi Lawira, saya anggota Majelis Hakim anggota 2. NIM saya D1011965. Saya Dewi Alini Sabel Barude dengan stambuk D101234113. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Sirna Natalia Randalomi sebagai kuasa hukum tergugat dengan NIM D1012328. Saya Nadia Dewa Putri dengan NIM D1012365 berperan sebagai panitia. Saya Dewa Putri Manulu dengan NIM D1012355 berperan sebagai saksi. Saya Muhammad Mudah-mudahan dengan NIM D1012205 berperan sebagai saksi. Saya Reza Pahlawan dengan NIM D1012357 berperan sebagai rohaniawan. Saya Imadian Liswanda dengan NIM D1012356 sebagai petugas sidang. Baik, sekian perkenalan dari kami. Silakan menyaksikan. Pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024, sidang perkara perdata nomor 128 garing PDT garing G garing 2024 garing PN Palu antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Ahmad Yani sebagai tergugat akan segera dimulai. Tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 9. Melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Kedua belah pihak dilarang memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang perkara perdata nomor 128 garis miring PDT garis miring G garis miring 2024 garis miring PN Palu antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Ahmad Yani sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, pihak penggugat siap?
Pihak tergugat siap? Siap Yang Mulia. Penggugat, apakah saudara datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia. Baik. Diwakilkan oleh siapa? Oleh saya sendiri, Elisa Berbarude, SHMH. Saya tergabung di kantor hukum Pertelau ofisial yang beralamat di Jalan Samratulangi nomor 8 Kecamatan Palu Timur Yang Mulia. Baik. Pihak tergugat, saudara datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia. Oleh saya sendiri sambil mendalami SHMH, saya tergabung di kantor hukum Sekuritas Laufir beralamat di Dewi Sartika nomor 10 Kecamatan Palu. Baik. Para kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokat saudara. Baik, terima kasih. Sesuai pasal 154 HIR, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi paling lama 30 hari. Apakah pihak penggugat akan memilih sendiri mediatornya? Baik. Apakah pihak tergugat juga memilih sendiri mediatornya? Penitra, 30 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Yang Mulia. Apakah bisa dilaksanakan sidang pada hari itu? Bisa Yang Mulia. Baik. Pihak penggugat dan tergugat diberikan waktu 30 hari untuk melakukan mediasi. Persidangan hari ini ditunda selama 30 hari menunggu hasil dari mediasi kedua belah pihak. Maka persidangan dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini Jumat 14 Juni 2024 sidang perkara perdata nomor 128/PDT/G/2024/PN Palu antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Ahmad Yani sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT/G/2024/PN Palu dibuka kembali dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan karena mediasi dinyatakan gagal. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan membacakan gugatan secara lisan? Izin Yang Mulia, kami akan membacakan secara singkat tentang lengkap gugatan kami tertanggal 13 Mei 2024. Baik, silahkan. Kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Palu di Jalan Dr. Samratulangi nomor 46 Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan hormat, saya yang bertangan di bawah ini, Yayu Elisa Berbarude SHMH. Para advokat, pada kantor hukum Kornelai ofisial terlamat di Jalan Samratulangi nomor 8 Kecamatan Palu
juta rupiah. Total kerugian material dan imaterial yang dituntut penggugat adalah 150 juta rupiah. Yang kelima, tentang sita jaminan atau konservatio baseline, bahwa untuk menghindari upaya tergugat memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah yang menjadi objek PPJB, yaitu tanah seluas 500 meter kubik di Jalan Melati nomor 45 Kelurahan Siranindi, Kota Palu. 2. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primair, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat atau Ahmad Yani telah melakukan malprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB tertanggal 15 Januari 2024. Yang ketiga, menyatakan sah dan berkekuatan hukum segala surat-surat bukti dan dokumen yang diajukan oleh penggugat. Yang keempat, mendukung tergugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan transaksi jual beli tanah seluas 500 meter kubik di Jalan Melati nomor 45 Kelurahan Siranindi, Kota Palu dengan cara. Yang kelima, menghadap pejabat pembuat akta tanah atau PPAT untuk menandatangani akta jual beli atau AJB dan memproses baik nama sertifikat atas nama penggugat Budi Santoso. Yang keenam, apabila tergugat menolak atau tidak hadir, menyatakan putusan majelis hakim ini sebagai pengganti akta jual beli yang sah dan memerintahkan kepada PPAT untuk memproses nama sertifikat atas nama penggugat. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar 150 juta rupiah secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang kedelapan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah seluas 500 meter kubik yang terletak di Jalan Melati nomor 45 Kelurahan Siranindi, Kota Palu. Yang kesembilan, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiary, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah sudah mengerti tentang gugatan yang dibacakan? Baik. Pada intinya, penggugat mendalilkan tergugat telah prestasi karena tidak mau melanjutkan proses AJB atas tanah seluas 500 meter persegi di Jalan Melati nomor 45 Palu. Padahal penggugat sudah melunasi pembayaran sebesar 750 juta rupiah. Majelis memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban selama 7 hari. Panitera, 7 hari dari hari ini, hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang mulia. Apakah bisa dilaksanakan persidangan pada hari itu? Bisa yang mulia. Baik. Pihak tergugat diberikan waktu 7 hari untuk mengajukan jawaban pada persidangan berikutnya. Persidangan hari ini ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan agenda pembacaan jawaban. Maka persidangan dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pada hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024, sidang perkara perdata nomor 128 dari PDT garis 6 garis 2024
Baik, pemeriksaan perkara perdata nomor 128 garis miring PDT garis miring G garis miring 2024 garis miring PN Palu dibuka kembali dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah jawaban dari tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Izin yang mulia, kami ajukan jawaban tertulis tanggal 16 Juni 2024. Kami akan membacakan eksepsi dan bagian pokok perkara. Baik, silakan dibacakan. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu di Jalan Dr. Sandra Tulagi, nomor 48, Kelurahan Besutu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini sering tergolongi SHMH bertindak sebagai kuasa hukum pada kantor hukum Lex Veritas Law Firm beralamat di Jalan Dewi Sartika nomor 10 Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami, nama Ahmad Yani, umur 25 tahun, pekerjaan sebagai petani, alamat Jalan Setiabudi nomor 20 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, saya sebagai tergugat dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan para penggugat sebagai berikut, yaitu yang pertama, eksepsi atau gugatan kabur, bahwa gugatan penggugat membuat beberapa uraian yang kurang jelas, antara lain A. Tidak diuraikan status kepemilikan terakhir tanah atau sertifikat riwayat kepemilikan sebelumnya. B. Tidak dijelaskan alasan hukum dan bukti yang menunjukkan adanya niat tergugat menjual tanah kepada pihak lain. C. Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan kerugian material, yaitu sebesar 100 juta rupiah serta kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah, sehingga bersifat kabur dan tidak memenuhi pasal 8 ayat 3 RV. Oleh karenanya gugatan para penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, yaitu yang pertama mengenai hubungan hukum atau perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, 15 Januari 2024, tergugat mengakui adanya perjanjian pengikatan jual beli dengan penggugat. Namun, tergugat tidak mengakui bahwa PPJB dapat dilaksanakan menjadi akte jual beli atau AJB. Karena A. Sertifikat tanah saat itu masih dalam proses administrasi pada kantor pertanahan. B. Terdapat kekurangan berkas dari pewaris sebelumnya yang harus dilengkapi. C. Hal ini telah disampaikan kepada penggugat sejak awal negosiasi. Dengan demikian, penundaan bukan merupakan one prestasi, melainkan kondisi administratif belum terpenuhi. 2. Mengenai pembayaran penggugat, tergugat membenarkan A. Penggugat membayar DP sebesar 250 juta rupiah. B. Penggugat melunasi sebesar 500 juta rupiah. C. Tergugat menandatangani bukti pelunasan. Namun tergugat tidak membenarkan bahwa pelunasan tersebut otomatis diwajibkan pelaksanaan akte jual beli karena perjanjian pengikatan jual beli bukan AJB, dan pelaksanaan AJB wajib memenuhi dokumen yang lengkap. 3. Bantahan atas tuduhan wan prestasi, tergugat menolak seluruh tuduhan wan prestasi. Yang pertama, penundaan terjadi karena dokumen tanah belum lengkap. Pejabat pembuat akte tanah tidak dapat membuat AJB tanpa kelengkapan. Yang pertama, sertifikat asli, surat pernyataan waris dan riwayat tanah, bukti tidak sengketa, dan seluruhnya berusia pada waktu itu. B. Tidak benar tergugat berniat menjual kepada pihak lain. Informasi yang diperoleh penggugat dari tetangga tidak dapat dipertanggungjawabkan, bersifat humor dan tidak memiliki kekuatan pembuktian menurut pasal 186 KUHP Perdata. 4. Bantahan terhadap tuntutan ganti rugi, tergugat menolak seluruh tuntutan ganti rugi karena tidak ada bukti kerugian material, tidak ada bukti kerugian imaterial, kerugian bersifat spekulatif, penundaan terjadi karena alasan administrasi yang sah. Menurut pasal 1247 KUHP Perdata, ganti rugi hanya dapat diberikan jika kerugian benar-benar nyata dan bukan asumsi. Tuntutan berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan pokok perkara yang saya sebutkan tadi, dengan segala kerendahan hati, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, yang pertama,
eksepsi tergugat seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat dibenarkan. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain dan berwenang memeriksa serta memutuskan perkara, maka tergugat mohon agar majelis hakim berkenan untuk: yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan malprestasi. Yang ketiga, menyatakan tuntutan ganti rugi penggugat tidak berdasarkan hukum. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Majelis telah mendengar jawaban beserta eksepsi dari pihak tergugat. Karena eksepsi yang diajukan adalah eksepsi mengenai gugatan kabur yang sifatnya harus diputus terlebih dahulu, maka majelis akan memberikan putusan setelah saat ini juga. Namun sebelumnya, majelis memerlukan waktu untuk merumuskan waktu dalam menyusun putusan selah. Maka persidangan ini diskor selama 3 jam. Skor dinyatakan dicabut. Baik, majelis akan membacakan putusan selah pada saat ini juga. Menimbang bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan penggugat kabur, antara lain karena tidak dijelaskan status kepemilikan tanah, tidak jelaskan adanya niat menjual kepada pihak lain, serta dasar perhitungan kerugian tidak jelas. Menimbang bahwa setelah majelis mencermati isi gugatan penggugat, majelis berpendapat bahwa uraian duduk perkara, hubungan hukum para pihak objek sengketa, serta uraian kerugian telah disampaikan secara cukup dan dapat dimengerti. Menimbang pula bahwa soal kelengkapan detail bukti dan perhitungan kerugian adalah materi pembuktian, bukan alasan untuk menyatakan gugatan kabur. Oleh karena itu, eksepsi tergugat tidak beralasan menurut hukum. Mengadili: 1. Menyatakan eksepsi tergugat tentang gugatan kabur tidak diterima. 2. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian putusan selah ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bagaimana tergugat? Apakah sudah mengerti dengan putusannya? Baik, persidangan akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Penggugat, berapa hari waktu yang diperlukan untuk menghadirkan bukti dan saksi? Baik, tergugat, apakah dalam 7 hari sudah cukup untuk menghadirkan bukti dan saksi? Panitra, 7 hari dari hari ini, hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 yang mulia. Apakah bisa dilaksanakan sidang pada hari itu? Bisa yang mulia. Baik. Kedua belah pihak diberikan waktu 7 hari untuk menghadirkan bukti dan saksi pada persidangan berikutnya. Persidangan hari ini ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan agenda pembuktian. Maka persidangan dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2024, sidang perkara perdata nomor 128/PDT/G/2024/PN Palu antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Ahmad Yani sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik. Pemeriksaan perkara perdata nomor 128/PDT/G/2024/PN Palu dibuka kembali dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap? Baik. Pihak penggugat, silakan ajukan bukti surat saudara. Baik yang mulia, kami ajukan bukti PPJB, bukti pelunasan lunas 750 juta rupiah dan surat-surat somasi sebagai bukti bahwa penggugat sudah memenuhi kewajiban dan menagih haknya yang mulia.
Baik, bukti diterima. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat silakan ajukan bukti saudara. Kami ajukan bukti T1 PPJB, T3 dokumen tanah yang belum lengkap, surat-surat dalam proses itu, dan T5 surat keterangan penjelasan dari PPAT. Bukti ini menunjukkan alasan penundaan AJB bukan prestasi yang benar. Baik, bukti telah diterima. Majelis Hakim akan melanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Baik, pihak penggugat, apakah penggugat menghadirkan saksi atau ahli pada persidangan kali ini? Izin yang mulia, kami mengajukan saksi. Baik, silakan panggil saksi memasuki ruang persidangan. Petugas, tolong hadirkan saksi atas nama Dea Guru, hadirkan ke dalam ruang persidangan. Siap saksi memasuki ruang persidangan. Baik, saksi silakan duduk, tugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, boleh menyerahkan KTP-nya terlebih dahulu? Baik, saya akan membacakan identitas saudara sesuai dengan yang tercantum dalam BAP. Tolong jawab dengan betul. Nama dia Cornelia. Tempat tanggal lahir Palu 5 Juli 1990. Umur 35 tahun. Kerjaan wira swasta. Agama Kristen. Keluarga negaraan Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelum memberikan keterangan, saudara saksi wajib untuk disumpah atau berjanji. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Baik, kepada rohaniawan mohon dibantu untuk melakukan sumpah kepada saksi, dan kepada saudari saksi dipersilakan untuk berdiri. Silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah dan berjanji Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Dipersilakan duduk kembali, dan kepada rohaniawan mohon untuk kembali ke tempat. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Baik. Saudari saksi, apakah saudari mengenal tergugat? Kenal yang mulia, Ahmad Yani adalah tetangga saya. Baik. Apakah saudari memiliki hubungan darah maupun semenda atau hubungan pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Tidak, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui mengenai perkara apa saudari dipanggil untuk memberikan keterangan pada hari ini? Ya, yang mulia, setahu saya dipanggil untuk memberikan keterangan terkait sengketa jual beli tanah antara penggugat Pak Budi Santoso dan tergugat Pak Ahmad Yani, khususnya mengenai informasi yang pernah saya dengar mengenai rencana tergugat terkait tanah tersebut. Apakah saudari pernah dilibatkan langsung dalam urusan jual beli tanah antara penggugat dan tergugat? Tidak pernah, yang mulia, saya hanya mengetahui dari percakapan yang saya dengar. Baik, saudara penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan saudari penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara pernah mengetahui atau mendengar bahwa penggugat sudah melunasi pembayaran tanah tersebut? Saya mengetahui dari pembicaraan warga dan juga dari penggugat sendiri bahwa tanah tersebut sudah dilunasi. Apakah saudara mendengar langsung ucapan penggugat mengenai rencana menjual tanah tersebut kepada pihak lain? Ya, saya mendengar langsung tergugat mengatakan hal itu di teras rumahnya. Belum, saya mulia. Keterangan saja yang berdasarkan mendengar dan bersifat asumsi yang harus ditolak, tidak ada bukti langsung. Keberatan dicatat.
Saksi, apakah saudara melihat sendiri transaksi atau hanya mendengar ucapan? Hanya mendengar percakapan di teras yang mulia. Baik, keterangan dicatat sebagai petunjuk. Tidak ada pertanyaan lagi. Silakan kuasa hukum tergugat. Saksi, apakah saudari punya masalah pribadi dengan tergugat? Tidak ada. Sekian. Baik, keterangan saksi dianggap cukup. Bila mana nanti saksi diperlukan untuk memberikan keterangan lagi, mohon saksi bersedia untuk hadir di persidangan berikutnya. Baik, saudari saksi, silakan ambil kartu identitas saudari dan silakan menempati tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Baik, pihak penggugat, apakah ada saksi lainnya yang mau dihadirkan? Baik. Pihak tergugat, apakah akan menghadirkan saksi atau ahli pada persidangan kali ini? Kami akan menghadirkan saksi. Baik, silakan panggil saksinya. Petugas, mohon dihadirkan saksi atas nama Muhammad Rayhan. Siap, saksi memasuki persidangan. Baik, saksi silakan duduk. Tugas sidang silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, silakan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, sebelumnya saya akan membacakan identitas saudara sesuai yang tercantum dalam BAP. Tolong jawab dengan betul. Nama, Muhammad Rayhan. Tempat tanggal lahir, Bandung, 18 September tahun 2000. Umur 25 tahun. Agama Islam. Pekerjaan wirausaha. Kewarganegaraan Indonesia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara harus bersedia disumpah atau dijanji. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, rohaniawan silakan dibantu. Saksi silakan berdiri. Saksi Amar, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebagainya. Silakan duduk kembali dan kepada rohaniawan persilakan duduk ke tempat semula. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberi keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberi keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam pidana penjara selama 7 tahun. Sebagai diaturan dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, yang mulia. Saksi Amar, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya teman akrab Pak Ahmad Yani. Saya menemani beliau saat melunasi pelunasan dari Pak Budi yang mulia. Saat menerima pelunasan dari Pak Budi. Baik, apakah saudara memiliki hubungan darah maupun semendak atau hubungan pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Tidak, yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Silakan saudara tergugat memberi pernyataan. Saksi Amar, saat pelunasan pada Februari lalu, apakah ada pembicaraan terkait batas waktu pendatangan akte jual beli? Ada Bu. Pak Ahmad Yani sudah menyampaikan kepada Pak Budi bahwa saudara sedang tidur dan akte jual beli baru bisa dilaksanakan setelah dokumen benar-benar lengkap dari instansi terkait. Pak Budi saat itu menyetujui dan tahu proses ini akan berapa. Saksi yang mulia, keterangan ini bertentangan
bukti tertulis. Kapan kesepakatan itu disampaikan? Saat itu juga saat di rumah Pak Ahmad Yani, Bu. Saksi Amar, apakah saudara mengetahui surat apa yang sedang diurus oleh tergugat? Kurang tahu yang mulia. Kurang tahu detailnya yang mulia. Yang saya tahu terkait dengan kelengkapan syarat di PPAT. Baik, keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat dan silakan ambil kartu identitas saudara. Baik, yang mulia. Baik, karena proses pemeriksaan bukti dan saksi telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Panitra, 7 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 yang mulia. Apakah bisa dilaksanakan persidangan pada hari itu? Bisa yang mulia. Baik, pihak penggugat dan tergugat, apakah bisa menghadiri persidangan pada hari itu? Bisa yang mulia. Baik, kedua belah pihak diharapkan hadir pada persidangan berikutnya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 sidang perkara perdata nomor 128 garing PDT garing G garing 2024 garing PN Palu antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Ahmad Yani sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang perkara perdata nomor 128 garis miring PDT garis miring G garis miring 2024 garis miring PN Palu dibuka kembali dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Hadirin dimohon tenang. Sebelumnya, kembali majelis hakim tanyakan kepada pihak penggugat dan tergugat tentang kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Bagaimana penggugat? Bagaimana tergugat? Baik. Majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Mohon didengar dengan baik. Kedua belah pihak dipersilakan untuk berdiri. Putusan nomor 128 garis miring PDT garis miring G garis miring 2024 garis miring PN Palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara penggugat Budi Santoso wira swasta, alamat Jalan Suprapto nomor 23 Palu Timur. Kemudian tergugat Ahmad Yani, petani, alamat Jalan Setiabudi nomor 20 Palu Timur. Majelis Hakim telah membaca gugatan dari penggugat, jawaban tergugat, memeriksa bukti-bukti para pihak dan mendengar keterangan para saksi. Kemudian mempertimbangkan sebagai berikut. Pokok perkara 1. Tentang hubungan hukum para pihak. Penggugat dan tergugat sepakat menandatangani PPJB tanggal 15 Januari 2024 atas tanah seluas 500 meter persegi di Jalan Melati nomor 45 Palu. Hal tersebut diakui tergugat dan dibuktikan dengan bukti T1 berupa PPJB. Majelis menyatakan hubungan hukum telah terbukti. Kemudian yang kedua, tentang pelunasan pembayaran. Penggugat telah membayar DP sejumlah 250 juta. Kemudian pelunasan berikutnya sejumlah 500 juta rupiah pada 28 Februari 2024 dengan total pembayaran menjadi 750 juta rupiah. Dibuktikan dengan bukti transfer dan pengakuan tergugat dalam jawabannya. Majelis menilai kewajiban pembayaran telah dilaksanakan sepenuh oleh penggugat. Kemudian yang ketiga, tentang dugaan wan prestasi. Penggugat mendalilkan wan prestasi karena yang pertama, AJB disepakati dibuat paling lambat 1 Maret 2024. Tergugat meminta penundaan setelah lewat waktu. Tergugat tidak merespons setelah 20 Maret 2024. Penggugat menemukan indikasi tergugat hendak menjual kepada pihak lain. Tergugat berdalih bahwa dokumen tanah belum lengkap sehingga AJB belum bisa dilakukan menurut prosedur PPAT dan menyerahkan bukti T3
serta surat keterangan PPAT T5. Penilaian majelis. Dalam PPJB tidak disebutkan batas waktu AJB apabila dokumen belum lengkap atau bukti T1. Namun dalam PPJB, para pihak justru menyepakati bahwa waktu 1 Maret 2024 sebagai tanggal pelaksanaan AJB. Tergugat tidak membuktikan bahwa ketidaklengkapan dokumen sepenuhnya berada di luar kendalinya. Kemudian, tergugat tidak membantah bahwa ia sempat membicarakan penjualan dengan pihak lain. Tergugat hanya menyatakan itu rumor tanpa bukti. Ketidakhadiran dan tidak merespon panggilan penggugat menunjukkan etika tidak baik. Majelis menilai bahwa penundaan berlarut tanpa alasan kuat setelah lewat tanggal perjanjian adalah bentuk wan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Dengan demikian, tergugat terbukti melakukan wan prestasi. Kemudian yang keempat, tentang ganti rugi. Penggugat menuntut kerugian material sebesar 100 juta rupiah, kemudian kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah. Tergugat menolak karena tidak ada bukti konkret. Majelis menilai kerugian imaterial dapat dikabulkan secara wajar. Kemudian kerugian material berupa potensi keuntungan tidak dapat dibuktikan secara nominal, tetapi kerugian dapat akibat penundaan dan ketidakpastian patut diberikan. Majelis menetapkan ganti rugi patut sebesar total 50 juta rupiah. Kemudian sita jaminan. Objek sengketa adalah tanah seluas 500 meter persegi di Jalan Melati, nomor 45. Penggugat memohon sita jaminan. Majelis menilai permohonan beralasan untuk mencegah pengalihan hak sita jaminan dikabulkan. Amat putusan mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat Ahmad Yani telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanggal 15 Januari 2024. 3. Menghukum tergugat untuk melanjutkan proses jual beli dengan A. Menghadap PPAT guna menandatangani akta jual beli. B. Melengkapi dokumen tanah yang diperlukan. Kemudian yang keempat, apabila tergugat tidak hadir atau menolak, putusan ini berlaku sebagai pengganti akta jual beli tanah yang sah. Kemudian yang kelima, mengabulkan sita jaminan atas tanah 500 meter persegi di Jalan Melati, nomor 45 Siranindi, Kota Palu. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. 7. Menolak selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.500.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan. Baik, silakan duduk kembali. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Negeri Palu oleh saya sendiri, Imam Rifaldi SHMH selaku Ketua Majelis, dan ditemani oleh masing-masing hakim anggota. Oleh saya Hakim Anggota 1 Deborah Priscilla C. Sarani Tolumbe SHMH. Saya anggota Hakim 2 dan di Perdana S. Lawira SHMH. Baik, ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apakah penggugat sudah mengerti putusannya? Mengerti yang mulia, dan kami sangat puas dengan putusan. Baik, apakah tergugat saudara akan mengajukan banding? Benar ya, kami akan mengajukan banding. Baik, berkaitan dengan pengajuan banding, selamat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini dijatuhkan. Baik, sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 18-PDT-GG-2024-PN Palu antara Budi Satoso sebagai penggugat melawan Ahmad Yani sebagai tergugat dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 128 dari PDT-GG-2024-PN Palu dinyatakan telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan tempat hadirin dimohon berdiri.
Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan tempat.